Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat yang beriman, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah ajaran agama Islam kepada kaum Bani Israel. Dalam perjuangan dakwahnya, Nabi Musa alaihi salam melawan Raja Fir'aun, raja yang zalim dari Mesir. Nabi Musa dikaruniai oleh Allah mukjizat yang luar biasa, yaitu tongkatnya mampu membelah lautan. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe, like, dan share. Dan tonton video ini sampai selesai. Nabi Musa hidup pada zaman kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja Mesir yang sombong. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Pada zaman itu, masyarakat negeri Bani Israel sangat mempercayai para peramal. Suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Mereka mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel. Kelak ketika bayi itu dewasa, ia akan menggantikan kekuasaan Fir'aun di Mesir. Para peramal juga mengabarkan bahwa mereka melihat sesuatu yang buruk akan menimpa Raja Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun harus bersiap-siap. Mendengar hal tersebut, Fir'aun sangat marah. Ia pun lalu mengumumkan di seluruh penjuru negeri, siapapun perempuan yang melahirkan bayi laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Yukabat, ibu Nabi Musa, sangat gelisah. Di tengah ketakutannya itu, ia mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Hingga bayi Musa lalu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun dan diangkat menjadi anak. Musa kecil diasuh oleh keluarga istana sampai usianya beranjak dewasa. Di istana, Musa belajar banyak ilmu pengetahuan. Dengan semakin bertambahnya usia Nabi Musa, Allah subhanahu wa ta'ala lalu mengangkat Nabi Musa menjadi rasul. Ia ditugaskan untuk mengingatkan Fir'aun agar mau bertaubat, dan tidak lagi menganggap dirinya adalah Tuhan. Nabi Musa alaihi salam mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal itu, Fir'aun murka. Ia lalu menantang Musa untuk bertanding melawan penyihir-penyihir hebat dari istana. Jika Musa kalah, artinya ia berbohong bahwa Allah adalah Tuhan. Nabi Musa AS menerima tantangan tersebut. Raja Fir'aun pun mengumpulkan 1000 penyihir terhebatnya untuk mengalahkan Nabi Musa. Para penyihir ini lalu bekerja sama. Mereka melemparkan tali yang banyak, lalu tali ini berubah menjadi ular berbisa. Fir'aun yang menyaksikan pertandingan ini dari singgasana pun merasa bangga. Ia yakin Musa pasti tak mampu menandingi kehebatan penyihir-penyihir istana andalannya. Melihat banyaknya ular berbisa, Nabi Musa tertegun sejenak. Ketakutan sempat muncul di dalam benaknya. Tapi malaikat Jibril membisikkan pada Musa agar jangan takut. Jibril lalu menuntun Musa agar ia melemparkan tongkat di tangannya. Setelah tongkat dilempar, berubahlah tongkat itu menjadi ular besar. Ular tersebut lalu memakan seluruh ular-ular kecil milik para penyihir. Melihat hal ini, para penyihir itu pun takjub. Mereka menyadari bahwa ternyata Musa tidak berbohong tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akhirnya bertaubat dan menjadi pengikut Nabi Musa untuk bersama-sama beriman serta menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika, negeri Mesir dilanda musim paceklik yang amat panjang. Persediaan air telah habis di mana-mana. Raja Fir'aun lalu menyuruh tentaranya untuk mencari air sampai ke negeri lainnya. Lalu sampailah bala tentara di sebuah negeri yang jauh dengan cadangan air yang melimpah. Di perjalanan pulang ke Mesir, tentara-tentara tak sanggup menahan haus. Akhirnya diminumlah air tadi sehingga begitu sampai di istana, airnya tinggal segelas saja. Raja Fir'aun semakin bingung. Lalu salah satu tentaranya memberi usul, bagaimana kalau Fir'aun meminta hujan pada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun pun setuju. Dipanggilnya Nabi Musa ke istana, lalu dimintanya berdoa pada Tuhannya agar bersedia menurunkan hujan. Fir'aun berjanji, jika doa Musa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan bertaubat. Tanpa menunggu lama, Nabi Musa langsung menengadahkan kedua tangannya. Ia memohon pada Allah agar diturunkan hujan pada negeri yang tengah gersang ini. Belum selesai Nabi Musa berdoa, hujan lebat telah jatuh membasahi daratan Mesir. Nabi Musa AS lalu menagih janji Fir'aun agar segera bertaubat. Tapi Raja Fir'aun memanglah pemimpin yang angkuh. Ia ternyata mengingkari janjinya.
Kabar tentang kebenaran dakwah Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan semakin menyebar ke penjuru negeri. Pengikut Nabi Musa untuk menyembah Allah pun semakin banyak. Fir'aun pun gusar dibuatnya. Menyadari penyembahnya semakin sedikit, Fir'aun lalu mengerahkan bala tentaranya yang paling kuat untuk memburu Musa. Dan akan membunuh Musa. Mengetahui dirinya diburu oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa dan pengikutnya pun melarikan diri sampai keluar dari negeri Mesir. Di tengah-tengah pelariannya, tibalah ia di tepi Laut Merah. Di depannya ada lautan luas, sementara di belakangnya pasukan Fir'aun semakin dekat, siap untuk menangkapnya. Di tengah kekalutannya, datanglah rahmat Allah melalui malaikat Jibril. Jibril menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya ke bibir laut. Lalu peristiwa hebat terjadi. Lautan itu berdiri layaknya dinding yang tinggi besar. Maka tenggelamlah Raja Fir'aun dan pasukan tentaranya digulung oleh air laut. Sementara Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat. Demikian kisah Nabi Musa yang dapat kami tayangkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mengenang perjuangan para nabi terdahulu mendakwahkan agama Islam, dan menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.